kita harapkan bahwa dengan blok Masela ini jangan terulang lagi peristiwa seperti Banda Sea Agreement. Saya kira barangkali sudah umum mengetahui bahwa investasi Jepang di blok Masela ini barangkali merupakan investasi terbesar selama sejarah kemerdekaan Indonesia. Dan investasi ini barangkali mengulangi kembali sejarah hubungan Indonesia dan Jepang yang menyangkut eksploitasi hasil-hasil yang ada di Maluku. Dulu misalnya ada Banda Sea Agreement di mana Jepang menangkap ikan dari Maluku, tapi sampai sekarang hasilnya untuk Maluku itu belum terlihat. Nah, oleh karena itu kita harapkan bahwa dengan blok Masela ini jangan terulang lagi peristiwa seperti Banda Sea Agreement di mana Jepang mengelola ikan, menangkap ikan di Laut Maluku, tapi masyarakat Maluku, daerah Maluku justru tidak mendapat apa-apa dari hasil kerjasama antara pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia dalam rangka Banda Sea Agreement itu. Oleh karena itulah menghadapi blok Masela, di mana perlu saya tambahkan bahwa selain blok Masela, di sekitar blok Masela itu masih ada 6 blok lagi yang belum dieksplorasi. Sehingga saya kira nanti akan berkembang ke depan setelah blok Masela yang dijalankan, bisa juga nanti merembat kepada blok-blok lain yang ada di sekitar blok Masela itu. Nah, dari perolehan blok Masela nanti kalau dieksploitasi, itu akan menghasilkan sekitar 2.142 triliun. Nah, saya kira tibalah saatnya sekarang masyarakat Maluku, pemerintah daerah Maluku, DPRD Maluku menyatukan sikap, menyatukan persepsi, menyatukan keinginan mereka untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat apa yang sesungguhnya mereka harapkan dari blok Masela ini. Katakan saja misalnya nanti selama eksploitasi itu kalau Maluku mendapat bagian 10% aja dari hasil yang akan diperoleh dalam pengelolaan blok Masela sebesar 2.142 triliun, itu kan berarti bahwa masyarakat Maluku sudah bisa mendapatkan pendapatan sebesar 210 triliun. Nah, 210 triliun itu dengan penduduk Maluku yang belum sampai 3 juta, kita akan melihat bahwa kesejahteraan rakyat akan meningkat dan seiring dengan itu barangkali pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan pelabuhan dan lain-lain sebagainya yang sangat dibutuhkan di daerah Maluku, daerah kepulauan dengan luas lautannya yang lebih kurang 92% dari total wilayah Maluku, itu barangkali dapat dihasilkan dari apa yang diperoleh keuntungan dari pengelolaan blok Masela ini. Selama ini diketahui bahwa ada investor dari Jepang yang mengelola, mengeksplorasi blok Masela. Lalu apa langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat Maluku untuk mendapatkan haknya? Ya, saya kira seperti yang saya bilang tadi, bagaimana misalnya Pemda Maluku, DPRD Maluku meminta aspirasi masyarakat, melakukan sosialisasi tentang blok Masela ini secara terbuka, kemudian juga bagaimana seperti saya katakan tadi bahwa masyarakat, Pemdanya dan DPRD-nya harus menyatukan pikiran dan kemudian secara bersama-sama mereka menyampaikan itu kepada pemerintah pusat agar seperti saya katakan tadi hasil pengelolaan blok Masela ini tidak mengulangi lagi apa yang pernah dialami oleh masyarakat Maluku dari pada waktu pelaksanaan Banda Sea Agreement. Artinya di sini secara konkret masyarakat bisa meminta semacam undang-undang khusus untuk pengelolaan ini atau peraturan daerah gitu? Saya kira barangkali tidak perlu sebuah undang-undang, tapi misalnya katakanlah ada kesepakatan, ada konsensus bersama antara seluruh masyarakat, DPRD dan Pemda Maluku, kemudian menyampaikan kepada pemerintah pusat dan dari situ kan pemerintah pusat yang bisa menetapkan satu komitmen tentang berapa bagian yang akan diperoleh dari pemerintah dari hasil pengelolaan blok Masela itu. Namun demikian, namun di satu sisi mulai dari awal pelaksanaan
Blok Masela ini pertama katakanlah penggunaan peruntukan tanah untuk menampung logistik dari Blok Masela. Kemudian barangkali juga pembukaan kawasan-kawasan baru untuk menampung tenaga kerja Blok Masela. Kemudian barangkali juga ke sana ada penyediaan tenaga kerja dan lain-lain sebagainya, yang kesemuanya itu juga sudah harus membawa manfaat bagi masyarakat Maluku. Oke, terima kasih Pak atas pendapat.